Oke bosku, hari ini gue lagi di pabrik ProSpeed. Nah, kita pengen tahu sejarahnya pabrik ProSpeed ini, kenapa ProSpeed ini dari awal, gimana, dan dia mau cerita tentang banyak tentang ProSpeed. Nah, kalau lo mau tahu, jangan kemana-mana, tetap standby di channel, oke? CCB TV, jangan lupa subscribe, like, share di channel, oke? Thank you bosku. Ayo kita masuk. Oke bosku, nah kali ini gue udah ditamuin di kantor nih. Kita mau nanya-nanya sejarah tentang ProSpeed sama Kobial. Ya gimana kok? Awal-awalnya gimana kok? Awal-awalnya dulu sekitar tahun 2010 ya. Waktu zaman saya ngebengkel. Jadi waktu itu waktu zaman saya ngebengkel, saya udah banyak customer yang datang. Ibaratnya dari customer banyak yang bawa knalpot minta dibantu disettingin dah. Itu bengkel apa? Balap liar, bengkel rumahan, atau bengkel apa? Enggak, waktu itu bengkel saya khusus mesin. Oh, khusus jadi khusus mesin. modifikasi mesin, kayak porting, Polish, terus bore up, kayak gitu-gitu. Cuman spek biasanya saya disesuaiin sama kebutuhan mereka. Dia jadi buat apa, nanti kita sesuaiin lagi. Nah, dari pengalaman saya waktu ngebengkel, itu saya banyak tuh dapet customer bawa knalpot, mulai dari knalpot import, knalpot lokal. Nah, setelah dipelajarin lagi, ada dua yang saya dapetin. Jadi ada pertanyaan lah, kenapa knalpot luar itu bagus-bagus, finishing dan detailingnya cakep-cakep, terus ya emang mahal. Tapi kalau buat performa kurang, yang kemarin kita ngalamin ya. Oh iya dah. Jadi saya ingat, ini knalpot Eropa nih, knalpotnya keren-keren. Mulai dari pemilihan bahan, detailing, desain, pokoknya hal-hal kecil yang ibaratnya sebenarnya nggak perlu diperhatiin sama mereka. Nah, cuman satu, kalau ngeliat knalpot kan enak tuh. Nah, begitu dipasangin, Kurang. konsumen kok kurang ya. Jadi terus ada lagi yang bawa knalpot lokal. Saya lihat fisiknya biasa aja nih. Fisiknya biasa aja, boleh bilang standar banget lah. Bahkan kalau saya lihat kalau dari detailing kurang, pengerjaan kurang. Tapi apa yang mau dikata nih, knalpot enak banget. Di settingnya gampang, tenaganya dapat sesuai sama harapan. Lalu saya berpikir, ini sih gimana ya kalau di Indonesia nih punya produk baru, punya terutama knalpot, desain Eropa, detailing Eropa, tapi secara performance rasa lokal, yang dimana Harga lokal. Harga lokal juga, yang dimana sebenarnya kalau buat pengetahuan buat ngeriset knalpot, jujur kita bangga di Indonesia ini banyak banget pengrajin knalpot yang top. Ibaratnya pinter lah ngeriset knalpot motor sampai tenaga maksimal. Di luar itu jarang motor lokal, jadi mereka cuman ngelihat pasarnya banyak, dia bikin minjem cuman 1 motor 2 motor untuk dipasarin di Indonesia. Kan Indonesia ini nomor 1 nih pasar lokal motor ya kan, karena mereka nggak nge-R&D, cuman mereka udah punya nama bagus kan. Orang Indonesia kadang-kadang mindsetnya gini, dia nggak tahu, yang penting beli merek ya. Mereknya udah bagus, udah pasti bagus. Padahal gue juga sering nih di knowledge sama orang-orang di motor, super motor. Misalnya kayak ada nama suatu brand yang Amerika bagus, gue bilang emang itu bagus di motor cross, dia juara di ini, tapi brand A ini ngedevelop nggak di KLX? Apa cuman punyaan aja, gue punya nih bisa ngeluarin KLX, tapi dia nggak tahu nih keluar horsepower-nya berapa. Makanya gue bilang kadang-kadang orang lokal itu kita harus jelasin. Gue bilang, lo beli merek ini emang di motor balap jago, di motor SE di ini, karena mereka emang ngedevelop. Sementara motor lokalan kita ada nggak di sana?
Gue bilang gitu. Akhirnya mereka barulah mau produk lokal. Ya gue bilang ya bener yang kata Kolbio bilang. Bagus gini, giran dipasang kok powernya kok nggak keluar. Ya karena itu mereka itu nggak ngedevelop motor yang ada di Indonesia. Satu begitu. Terus kalau yang saya pelajarin itu di luar negeri dari zaman 2010-an regulasi kebisingan, regulasi standar Euro sudah ada. Artinya apa? Kalau kita pelajarin lagi sebenarnya kan mereka brand yang penuh segalanya. Tim development ada, benar-benar tim mapan lah. Segala dari masalah teknik, pengerjaan semuanya, wah udah tingkat dewa dah ibaratnya dah. Tapi kenyataannya buat di motor harian, mereka nggak bisa semena-mena Ya, meng regulasi. ya semuanya kebentur sama regulasi. Jadi akhirnya apa? Akhirnya udah buat motor harian standar konsepnya ya udah diambil satu konsep fashion buat look. Yang penting suara enak, tampilan keren. Karena apa? Kalau buat ngejar power, udah urusannya udah beda. Udah pasti ujung-ujungnya melanggar regulasi lah. Itu mulai dari Euro, suara kebisingan, itu kan pengaruh. Makanya kenapa keluar kok begitu kita pasang kurang maksimal nih. Ya saya rasa itu salah satu alasannya karena di situ mereka udah terbiasa, sedangkan kalau di kita kan dulu bebas berkarya, yang penting ujungnya power dapet, tenaganya bagus, nyetingnya gampang itu. Walaupun tampilannya kurang, malah zaman 2008 kan masih pakai plat tuh, plat besi tuh. Ibaratnya kita stainless aja udah barang mewah gitu loh. Ya kan? Zamannya itu. Belum titanium sekarang. Kalau sekarang mau udah ke titanium. Nah, jadi dari pengalaman saya timbul ide waktu itu. Gimana kalau misalnya saya bikin nih, ciptain produk yang standarnya standar Euro dengan detail finishing yang dimana di knalpot lokal nggak ada. Mereka nggak perhatiin tuh detail, ibaratnya yang simple-simple lah. Rumus. Yang gampang-gampang lah, ibaratnya kayak misalnya cantelan per, atau manifold, atau blenders. Itu kan sebenarnya begitu dipasang kan nggak kelihatan. Iya. Kalau kita lihat fisiknya yang knalpot luar, Detail. diperhatiin semuanya rapi-rapi, baterai alias yang bagus. Kadang-kadang malah ada nomor register. Nah, itu kalau itu kan mungkin dari sistem produksi mereka buat mempermudah lah kerja mereka kayak begitu gitu. Nah, di mana yang saya lihat itu detailing itu nggak ada. Akhirnya bikinlah saya Prospeed yang buat nunjukin ke masyarakat Indonesia. Ini kita ada nih brand lokal nih dengan standar quality, dengan detail yang boleh bilang selevel lah sama knalpot luar lah, knalpot Eropa lah. Tapi di sini bedanya kita R&D khusus buat motor-motor lokal yang pasti kita ada tes lah kayak begitu. Nah, sekarang kok nih Prospeed kan kalau yang gue lihat ya kan emang produk lokal tapi kualitas boleh diadu dengan produk Eropa atau luar Amerika lah ya. Terus sekarang Prospeed udah nembus ke pasar sana keluar belum? Prospeed udah ekspor kita ke Korea, Taiwan, Hong Kong, Yunani, Turki, ya baru itu aja sih. Udah lumayan ya. Ya, lumayan. Udah mereka terpecah. Cuman yang kemarin kan pernah ngeluh nih masalah kayak knalpot, pesan pemerintah kadang-kadang kita tuh nggak ada regulasi yang benar gitu. Ini sebenarnya apa sih tolak ukur knalpot racing itu di pemerintah gitu? Nah, itu dia yang belum jelas. Padahal dari kan kalau Prospeed sendiri ya, kan kita pernah ngomong, gua aja di Taiwan atau di mana nggak masalah, ya kan udah masuk. Jadi mereka lebih lebih saklek lagi gitu. Jadi start Prospeed itu kan 2012 akhir lah. Sampai 2013 awal boleh bilang benar-benar jalannya. 2014 kita udah pikirin gimana caranya saya bisa ekspor. Nah, begitu kita lihat ke pasar ekspor, ternyata di situ banyak benturan. Regulasi kebisingan dan macam-macam. Akhirnya kita bikin tuh produk yang gimana caranya saya bisa
tembus nih pasar ekspor nih. Akhirnya sebenarnya dari 2014 kita udah mulai ngeriset tuh gimana caranya ini knalpot tampilan racing tapi dia tidak free flow. Salah satunya Black CNC. Ini diekspor kemana ya udah? Ini yang tadi saya bilang udah masuk semua, udah ekspor semua. Nah Black CNC ini kalau yang knalpot konvensional biasa dari sini nih itu saringan full. Saringan full. Nah karena ini proyek pertama saya, cita-cita saya pengen biar bisa ekspor dan akhirnya saya bisa ekspor tipe ini. Dalamnya saya bikin rancang nggak free flow. Artinya gas buang begitu masuk disaring dulu sekali. Saya bikin tuh semacam kayak prinsip turbo. Jadi gas buang masuk, dibilas dulu sekali, baru dibuang. Dampaknya apa? Dampaknya karena ada di sini ada kayak turbulence sekali begitu, dia nyiptain torsi instan, yang dimana nggak dapet di knalpot free flow. Karena kan knalpot kalau kita bicara knalpot kayak buat spek mesin standar deh, sebenarnya dia butuh tendangan balik buat biar nggak minta bensin sampai berlebih. Nah kita rancang biar gimana caranya ini knalpot bisa plug and play, enjoy tanpa nyeting. Akhirnya kita bikinlah sistem kayak saya terinspirasi sama kayak yang turbo, jadi begitu masuk diputar sekali baru keluar. Nah dampaknya torsi instan, power atas juga ngisi, suaranya keredam banyak karena dia di sini dibilas lagi sekali baru dikeluarin. Jadi dia nggak kayak knalpot konvensional lain yang begitu masuk langsung keluar. Terus kok negara mana yang susah waktu itu nembusinnya? Paling susah Taiwan. Karena? Taiwan karena regulasi di sana benar-benar ketat dan awal kita pertama kali masukin Taiwan itu si dealer Taiwan bilang kita di sini ada regulasi DB. Ini masuk gak? Saya bilang, waduh, kalau nanya DB, saya bilang saya takut nggak akurat. Saya juga walaupun karena ada tes meter. Iya, saya bilang saya beli DB meter saya dari Amrik satu set. Jadi saya nggak beli DB meternya doang, saya beli plus sama kalibrasinya itu. Jadi biar nggak ngaco lah. Tapi tetap saya bilang saya nggak berani ngejamin. Tapi kalau misalnya kita udah berusaha untuk gimana caranya ini produk bisa lolos dari akhirnya saya bilang udah deh, coba dulu. Saya kirimin satu deh, cobain dulu deh. Nah, begitu kirimin satu, mereka coba, dites. Surprisingly, mereka bilang, ini masuk. Dia bilang, masuk kategori legal street. Dia bilang, karena suaranya nggak mengganggu. Dan akhirnya udah kita mulai ekspor, kayak ke Korea juga sama. Mereka juga begitu. Bisa masuk ke pasar mereka, dan mereka ya bisa bebas jualan karena masuk kategori legal street. Nggak, ini ya. Suaranya nggak mengganggu lah, ibaratnya. Terus kan tadi ngomong masalah develop. Nah, ini kan ada berapa banyak varian yang sekarang produksi untuk berapa tipe motor gitu. Nah, di sini saya yang mau nunjukin nih, bedanya ProSpeed yang benar-benar mencolok dari segi R&D. Yang saya tahu knalpot di Indonesia hampir rata-rata pengrajin knalpot orientasinya begitu ngeriset ProSpeed ngeriset knalpot cuma satu. Mereka berpikir gimana caranya membuat suatu knalpot yang bisa mengeluarkan tenaga sebesar-besarnya. Udah pasti deh sampai dyno segala macam-macam. Nah, di sini yang membedakan ProSpeed dengan knalpot lain. Kita riset bukan based on power semata. Walaupun yang namanya knalpot racing butuh power. Artinya kan knalpot racing itu harus ada peningkatan tenaga dari standar sama ini. Tapi yang di kita R&D kita nggak fokus ke tenaga doang. Jadi dari awal kita R&D itu yang kita pelajarin itu adalah motornya ini DNA-nya kemana? Oh, motor ini buat DNA-nya touring. Atau ini buat benar-benar ini dari desainnya sendiri, dari rancangan semuanya mau benar-benar buat race atau misalnya kayak begitu. Atau orang suka motor suka kencang nih, rata-rata orang mau beli kayak motor, misalnya orang mau beli KTM, itu orang yang suka yang powernya gede. Kalau yang Honda
nyaman, sama kayak begitu. Yamaha. Oh gitu Jadi juga. apa namanya, kita ngomongnya apa ya, aliran R&D kita itu lebih ke kita ngeliat dulu nih si motor ini fungsinya kemana, dan si motor ini diciptakan dari ATPM-nya kayak misalnya dari Honda, Yamaha, Suzuki, Karakter Kawasaki. dong Iya. berarti, karakter memiliki juga dilihatin Iya, ya. benar Misal sekali. tipikal motornya misalnya Honda, Yamaha, tipikal misal motornya yang A, oh ini tipikal yang beli-beli motor gini nih orangnya suka begini Seperti gitu. itu kurang lebih. Jadi kita pelajarin dulu tuh. Si pabrikan ini ngeluarin motor, sasaran segmennya kemana? Nah. Oh nih, misalnya kita bicara Satria FU. Ini buat anak-anak muda. Emang pada demen begini nih. Udah pasti, ya kan? Emang Satria FU udah identik. Motor kenceng misalnya. Orang pada demen nunduk. Ya udah. Kita cari gimana penyaluran tenaga bisa bikin mereka puas lah ibaratnya. Nah, lain cerita kayak misalnya kita cerita motor Versys nih, yang dual purpose. Iya, touring. Iya, artinya dia butuh ketemu jalan rusak, waktu ketemu jalan mulus dia juga harus perform. Nah, Dan itu kita rusak, pikirin. knalpot copot nanti. Iya. Kita harus pikirin semua tuh karakternya tuh. Artinya kan kayak Versys gitu kan nggak bisa tenaga yang meledak-meledak. Iya. Karena kalau di Versys tenaga yang meledak-meledak, Iya. si rider capek. Akhirnya nyamannya kurang, dia nggak bisa riding jauh karena energi tenaganya kekuras semua. Udah keburu capek. Gimana caranya? Ini motor tanpa harus si pengendara ekstra keluar tenaga, dia santai aja, power udah tersalurkan sesuai apa kebutuhan mereka. Berarti faktor estetika, faktor suara, faktor powernya juga diperhatiin. Habis itu sama kenyamanan psikologis rider juga dipikirin juga. Sama yang paling kita tonjolin itu detailing sama finishing. Oh, detailing. Ini nggak usah jauh-jauh kan, kayak begini-begini. Ini kan seni nih. Detail finishing kita perhatiin kayak begini. Simple sebenarnya, yang lain mungkin ini nggak guna. Yang penting ini knalpotnya enak kata mereka. Bagi kita nggak. Kita butuh nunjukin identitas kita. Ya, udah identitas kita di mana? Detail finishing kita standarnya ke knalpot Eropa lah. Terus prospek ada target ke depan nggak? Misalkan gue mau nguasain pasar Asia, gue harus ini. Sebenarnya mah kalau ngomong gitu mah siapa sih nggak mau, ya kan? Kita pasti berusaha. Cuman balik lagi kan yang di sini karena background saya itu mekanik, kadang ada kebawa idealis. Oke. Dimana kalau kita bicara dagang ini sebenarnya kan yang penting untung dulu. Habis itu pola pikirnya udah berbeda nih antara si idealis sama si pedagang udah beda. Kadang-kadang nah itu tantangan buat saya, gimana caranya saya tetap bisa ngeluarin ego saya di idealisnya tapi bisa diterima. Nah, itu yang nggak mudah. Kadang-kadang kan kayak produk knalpot dia mereka ngeluarin, yang penting motor gue laku banyak berapa, yang penting itu gue nguasain pasar. Kalau ini nggak seperti itu juga. Kalau saya lebih prestis, lebih mikirin apa yang kita keluarin di situ harus berbobot. Kita nunjukin identitas kita. Berbobot. Iya, jadi bukannya kelasnya beda. Bos, ini knalpot model kayak begini lagi laku nih, kita bikin. Oh ya, enggak, banyak yang suka kayak gitu. Iya. Jadi itu yang lalu buat itu pemikiran pedagang lah, biasa lah itu. Mereka yang, lagi rame yang begini, ya pada bikin. Kalau saya berpikir gimana caranya orang kenal brand kita, kalau bisa jadi pelopor. Pionir. Iya, jadi pionir atau kayak bikin tren lah ibaratnya. Di sini belum ada ngetren nih. Bikin tren begini. Ya kita mencoba kasih seperti itulah. Jadi gimana caranya produk kita bisa diingat sama customer, bisa diterima, dan mereka puas. Apa yang mereka keluarkan sama yang mereka dapat seimbang lah. Tapi emang saya sih kan saya bengkel juga. Banyak produk knalpot yang saya lihat, berapa lah develop. Emang produk Indonesia tuh bagus, cuman segmennya
orang tuh udah berpikirnya kalau lokal itu udah kalah aja, udah ini aja. Padahal mereka belum tahu detailingnya. Misal kayak saya ada satu knalpot paling laku di trail tuh. Padahal lasannya kalau kita saya bandingin jauh. Cuman karena anak Indonesia mindsetnya si A sudah bagus ini tapi emang PR Hobby Hall harus meng-knowledge orang Indonesia. Ini loh produk lokal, lo boleh adu. Kalau misalnya mulai ini apa dari power, dari segi kerapihan ini PR-nya. Ya itu PR saya yang boleh bilang kelemahan lah satu-satunya ya. Knowledge orang Indonesia itu harus dibuka. Ya. Kadang-kadang mereka udah nganggap estimasi kalau udah lokal ya. Udah enggak aja. Padahal kalau dibandingin nih kita tuh jauh kerapihannya mereka ininya apa detailingnya ya kayak tadi lah kayak gitu cuman emang kebanyakan yang Indonesia juga kayak gitu juga jadi apa orang memukul rata bahwa Indonesia begitu yang kayak ProSpeed ini antara idealis detailing ini masih belum banyak bisa dihitung di jari cuman yang kebanyakan yang gitu yang asal jadi yang asal ini suara nggak karuan power nggak tahu udah yang penting gue ganti knalpot nah itu yang bahaya tuh. Makanya ngebangun brand itu sangat penting gitu. Iya. Oke bosku, tadi kita udah ngobrol tentang motor gua, lihat detailingnya di Binit, abis itu sejarahnya ProSpeed, market pasar kedepannya dan apa yang dirubah. Jangan lupa subscribe, like, share di channel. Jangan lupa lo ikut IG-nya ProSpeed apa? ProSpeed X House. ProSpeed X House kalau lo pengen lebih tahu tentang ProSpeed. Oke bosku, thank you. Jangan lupa gas terus.